Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita melanjutkan materi terkait dengan perancangan basis data. Nah, sekarang sudah masuk ke normalisasi. Jika kita lihat kemarin, materi normalisasi itu menjelaskan bagaimana membuat sebuah database menggunakan informasi tabel. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang lossless join decomposition ya, yaitu jika tabel dipecah maka datanya tetap stabil jika dikembalikan lagi. Nah, ini kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan membahas ini teman-teman, ya, dependency preservation atau terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Ini ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketergantungan fungsional? Ada sebuah, atau kita gunakan ini, istilah ini ya. Nah, ini diberikan sebuah tabel atau relasi, kita sebut R. Lalu ada atribut B dari R, ya, atribut B itu dari tabel R bergantung secara fungsi pada atribut A dari tabel R juga. Jika dan hanya jika setiap nilai A dari tabel R punya hubungan dengan tepat satu nilai B dalam ini R ya, mohon maaf, sebentar. Oke, sudah saya ganti R. Contohnya gini, jika R adalah tabel mahasiswa, dan jika B adalah tabel nama, dan jika A adalah NIM, maka kalimat ini, coba kita rubah lagi ya, kita restruktur lagi, maka atribut nama dari mahasiswa bergantung secara fungsi pada atribut NIM dari mahasiswa. Jika dan hanya jika setiap nilai NIM dari mahasiswa punya hubungan dengan tepat satu nilai nama dalam mahasiswa dalam satu waktu. Oke, mungkin ini akan terlihat sulit untuk dipahami, jadi teman-teman tidak usah menghafalnya ya. Ini tidak akan saya keluarkan dalam ujian. Nah, tabel mahasiswanya bagaimana? Ya, masih sama seperti kemarin ya. Yang kita pakai NIM 112 adalah Renata, NIM 113 adalah Fajria, dan NIM 114 adalah Renata. Oke, coba kita urai permasalahan ini. Nah, gini teman-teman. Dari tabel ini ya, tabel kecil ini, tabel mahasiswa yang seperti ini, kalau kita pecah, kemungkinan ketergantungannya itu, jadi ketergantungan itu atribut ini ya, atribut name, nama, kode matkul, SKS, dan nilai. Kalau kita buatkan sebuah ketergantungan atau hubungan, maka kira-kira akan ada kemungkinan yang pertama ini. Apakah nama bergantung kepada NIM? Coba kita lihat di sini. Setiap nama apakah memiliki satu NIM? Ya, apakah NIM ini digantung oleh satu nama? Jadi setiap NIM itu pasti memiliki nama. Coba kita lihat. Dalam kasus ini 112, NIM 112 pasti memiliki nama, yaitu Renata. NIM 113 memiliki nama, yaitu Fajria. NIM 114 memiliki nama juga Renata, ya. Jadi benar ya, setiap satu NIM digantung oleh satu atribut yang lainnya. Betul, walaupun namanya di sini sama, nggak apa-apa. Tapi NIM-nya ini berbeda. NIM-nya berbeda memiliki data, ya. NIM 112, 113, dan 114 memiliki data, ya. Berarti ini kita anggap benar. Oke, selanjutnya kemungkinan kedua adalah apakah nama digantungkan oleh NIM. Jadi setiap satu nama memiliki satu NIM. Coba lihat di sini. Dalam kasus ini satu nama, ya, nama Renata memiliki NIM 112. Nama Fajria memiliki NIM 113. Nama Renata memiliki NIM 114. Oh, ternyata tidak bisa ya. Jadi ada nama yang sama tetapi NIM-nya berbeda, sehingga kemungkinan ini kita anggap salah. Kemungkinan selanjutnya, NIM digantung oleh kode. Apakah satu NIM memiliki kode mata kuliah satu yang tidak sama seperti kasus tadi, nama digantung oleh NIM? Coba kita lihat di sini, 112 memiliki kode A.
112 memiliki kode B. Jadi ada satu NIM tapi memiliki dua data. Nah, ini juga tidak boleh ya. Kita cukup 2 baris aja sudah kelihatan ternyata kode itu tidak ada hubungannya dengan NIM. Tidak bisa bergantung secara fungsional terhadap NIM. Kemungkinan selanjutnya adalah matkul dan kode. Apakah satu kode itu digantung oleh satu matkul? Coba kita lihat di sini. Kode A itu digantung oleh mata kuliah namanya agama. Kode B digantung oleh mata kuliah namanya bahasa. Dalam kasus ini benar, maka matkul bergantung secara fungsional terhadap kode. Oke, kita lanjut. Kemungkinan selanjutnya adalah sebaliknya. Apakah kode bergantung secara fungsional terhadap matkul? Tidak mungkin ya, karena kode itu digantung oleh matkul. Jadi kode tidak menggantung terhadap matkul. Nah, ini kita salahkan. Lalu kode dengan SKS. Coba lihat. Apakah satu kode memiliki satu SKS yang bergantung secara fungsional? Kode A memiliki SKS 2, kode B memiliki SKS 3. Kode A 2, kode B 3. Dalam kasus ini maka bisa dianggap benar karena setiap kode mata kuliah memiliki SKS-nya sendiri. Ya, mungkin nanti ada kode C, SKS-nya 3, tidak masalah karena kodenya sudah berubah SKS-nya walaupun jumlahnya sama dengan yang B. Maka ini kita benarkan. Kemungkinan selanjutnya adalah nilai. Apakah nilai bergantung secara fungsional terhadap NIM? Coba kita lihat di sini. NIM-nya 112 nilainya A. NIM-nya 112 nilainya B. Ya, satu NIM digantung oleh dua nilai. Nah, ini tidak boleh, maka kita salahkan. Itu ya. Terus, apakah kode bergantung secara fungsional terhadap nilai? Kalau kodenya A, maka nilainya harus A. Ini kodenya A, nilainya A, kodenya B, nilainya B. Di sini kodenya A, nilainya B. Kode A memiliki dua nilai, maka ini kita tidak pakai atau kita salahkan ya, karena tidak boleh digantungi oleh dua. Nah, yang mungkin apakah nilai bergantung terhadap NIM kode ya. Coba kita lihat. NIM 112 dengan kode A memiliki nilai A. NIM 112 dengan kode B memiliki nilai B. Oke, sudah berbeda ya. NIM 113 dengan kode A memiliki nilai B. NIM 113 dengan kode B memiliki nilai A. Oke, jadi gabungan antara NIM dan kode memiliki atribut sendiri, memiliki nilai sendiri. Maka ini kita anggap benar juga, teman-teman. Nah, kalau saya ambil yang benar-benar ini, NIM digantung oleh nama. Nah, ini bisa menjadi satu tabel sendiri, jadi tabel mahasiswa. Lalu kode matkul dan SKS ya, karena ini bergantung sama dengan satu atribut ya, dua atribut ini bergantung pada satu atribut yang sama, maka ini saya gabungkan, maka ini akan menjadi tabel mata kuliah ya. Dan terus yang sisanya NIM kode dengan nilai maka akan menjadi tabel KRS, sehingga hasil dari pemecahan ini penelusuran fungsional setiap atribut ini ternyata hasilnya sama ya. Jadi metode ini atau langkah yang kedua ini bisa kita pakai. Oke. Nah, ini ada latihan. Coba kalian uraikan kira-kira dari tabel ini akan menjadi relasi apa, menjadi tabel apa saja yang saling berelasi. Oke ya, ini untuk praktek hari ini silahkan dikerjakan. Saya tunggu hasilnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.